Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Aparat di Florida melakukan tindakan tegas terhadap kerumunan warga yang berlibur di awal musim semi di Miami Beach dan memberlakukan jam malam di wilayah itu. Ini terjadi di tengah perdebatan mengenai panduan baru protokol kesehatan bagi sekolah di Amerika. Polisi membubarkan kerumunan besar pengunjung yang sebagian besar anak muda yang berpesta dengan tidak memakai masker di Miami Beach, salah satu tujuan liburan awal musim semi terpopuler di Amerika. Pejabat Miami khawatir akan potensi penularan COVID dan memberlakukan jam malam mulai pukul 20 selama 3 hari mulai Sabtu kemarin. Para pejabat kesehatan memberikan peringatan karena setidaknya 15 negara bagian Amerika mengalami kenaikan kasus COVID selama sepekan terakhir. Dan varian baru Inggris yang lebih menular berjangkit di semua negara bagian. Liburan awal musim semi berkontribusi pada naiknya jumlah warga yang bepergian. Badan Keamanan Transportasi Amerika mencatat 1,5 juta orang terbang lewat berbagai bandara Amerika pada hari Jumat, jumlah yang tertinggi sejak Maret tahun lalu. Sementara itu, panduan baru Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika CDC untuk sekolah telah memicu perdebatan antara guru dan orang tua murid. Rekomendasi itu mengurangi jarak sosial yang aman bagi siswa di dalam kelas dari 2 meter menjadi 1 meter sepanjang para siswa memakai masker. Banyak orang tua yang mendukung aturan ini, tapi sejumlah guru dan serikat guru menolaknya. Data CDC menunjukkan, hingga akhir pekan kemarin, hampir 80 juta warga Amerika di atas 18 tahun, yakni 30% lebih penduduk dewasa, sudah menerima dosis pertama vaksin COVID-19. Saudara, kepolisian Atlanta masih menyelidiki motif di balik penembakan yang menewaskan 8 orang, termasuk 6 perempuan keturunan Asia. Apakah terdapat unsur kebencian rasial? Tindak pidana kebencian terhadap warga Asia Amerika di 16 kota naik 150% selama setahun, dan warga diaspora Indonesia juga terdampak. Awal investigasi terhadap Robert Aaron Long, tersangka penembakan di 3 spa di Atlanta, Georgia, yang mengangkat gangguan mental menurut pengakuan tersangka, menjadi sorotan banyak warga AS. Terutama yang mendesak penembak didakwa dengan tuduhan kejahatan kriminal berlatar belakang kebencian karena mayoritas korbannya adalah warga keturunan Korea. I noticed the media people telling me he's crazy. But I don't think he's not crazy. Beyond him, he had an anti-Asian hate crime. Namun untuk menentukan sebuah tindakan berlatar belakang kebencian tidaklah sederhana. Sebagai contoh, insiden di gereja IFGF Seattle yang mayoritas jemaatnya adalah warga Asia. Dalam 4 minggu terakhir, 4 insiden terjadi di lingkungan gereja. Tulisan itu tuh satu eksplisitif, mereka pakai kata-kata F gitu ya, dan juga ada tulisan China-nya. Jadi itu quite alarming untuk warga sekolah. Insiden di gereja IFGF Seattle kini diinvestigasi kepolisian Seattle di bawah unit tindakan kriminal berbasis kebencian dan bias. Dalam laman Biro Investigasi Federal AS, FBI, dijelaskan dalam konteks tradisional, tindakan kriminal masuk dalam kategori tindakan kebencian jika pelaku bertindak atas dasar ras, warna kulit, agama, dan asal negara korban. Tapi kebencian sebagai motivasi kejahatan selama ini sulit dibuktikan. If you broaden the understanding, like in the Georgia shootings, 6 out of 8 of the individuals killed were Asian American. We suffered disproportionate impact. That's a different way of looking at it. Instead of looking at, well, what was the perpetrator's intent? We look at the impact of the act. Pekan lalu, Presiden AS Joe Biden mendesak Kongres AS untuk segera meloloskan RUU Tindakan Kriminal berdasarkan kebencian selama pandemi COVID-19. Demikian laporan VOA. Beralih ke serial kartun mulai dari The Simpsons hingga Pepe Le Pew yang menjalani perubahan karena dianggap tidak lagi mencerminkan norma masa kini, termasuk soal ras dan kekerasan terhadap perempuan. Pro kontra pun muncul mengenai apakah langkah ini berlebihan atau sudah semestinya terjadi. Sejak tahun 1940-an, tokoh Sigung alias Skunk Prancis Pepe Le Pew ikut meramaikan kartun Looney Tunes buatan Warner. Pepe Le Pew is always chasing the female cat and is after the female cat but he's always frustrated in it. And the humor is that he thinks he's a very sexy guy. He thinks he's a very romantic, sexy guy, and any woman would love to have him. But he's a skunk. He stinks. He smells, but he's not aware of it.
Tapi Cinta Tak Berbalas ini kurang serasi dengan norma-norma modern, terutama soal hubungan suka sama suka yang memerlukan persetujuan kedua pihak. Akibatnya, Warner menghapus PP dari film sequel Space Jam. Society's changed. So, has the character outlived itself? I'm not sure. We always found him a charming character, but I could see if society, wants to move on. Film kartun memang belakangan lebih memperhatikan norma-norma modern. Produser The Simpsons misalnya memutuskan untuk hanya memperbolehkan aktor berkulit hitam menyuarakan suara tokoh kulit hitam dalam serial tersebut. In terms of The Simpsons being in touch with the cultural zeitgeist, as the show has so often been over the past few decades, I think that it's a smart move on that part. Raksasa hiburan Disney juga tak luput dari perkembangan ini. Di layanan streamingnya Disney Plus, film kartun lama diawali dengan peringatan bahwa film ini menampilkan representasi negatif kelompok warga tertentu. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok warga diaspora Indonesia Vera Fuad yang memiliki hobi merajut sejak kecil di Bandung dan kini ditekuninya lagi setelah anak-anaknya beranjak dewasa. Vera yang kini tinggal di Sacramento merajut topi-topi lucu untuk disumbangkan ke anak-anak pengungsi, korban perang, serta penderita kanker yang tersebar dari Sacramento hingga ke Rumania dan Ukraina. Untuk membuat topinya itu cepat sekali, setengah jam selesai. Nah yang lama itu buat matanya, buat mulutnya, kalau umpamanya buat minion, matanya yang gede itu bisa mungkin 1,5 jam untuk satu head. Topi-topi dengan warna ceria dan motif karikatur lucu yang dirajut Vera Fuad, diaspora Indonesia di Sacramento, California ini ternyata mampu mendatangkan kebahagiaan. Bagi anak-anak kurang beruntung di Rumania, topi ini memberi kehangatan dan cinta. If it's minions, butterflies, flowers, or a bear hat, the kids love them. Winters in Romania can be crucial and cold. Karya sederhana ini juga memberi dampak luar biasa bagi anak-anak korban perang. So these hats, the children were extremely excited to get these hats. They'd never seen such a hat before. It brought smiles to their faces a mile wide. Vera yang sudah mulai merajut sejak kecil sewaktu tinggal di Bandung, mulai menekuni kembali hobi ini setelah anak-anaknya dewasa. Awalnya, ia menyumbangkan topi karyanya ini ke Rumah Sakit Anak-anak UC Davis bagian penyakit kanker. Ia juga menyumbangkan topi rajutannya ke anak-anak pengungsi di Sacramento. That's the least that I can do to make them happy gitu. Cuma kasih simple hats yang lucu aja mereka udah happy, ya kan? Sebagai satu-satunya penyumbang topi rajut di Sacramento, Vera lantas mencetuskan ide untuk membuat sebuah klub rajut bersama sejumlah diaspora Indonesia. Karena itu kita rame-rame membuat beanies sebanyak mungkin untuk dikirim ke Ukraine. I wish there's more people yang help out gitu, karena demand-nya tuh banyak sekali ya. Dari Washington DC, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.